Welcome to Refill. Halo guys, kembali lagi sama gua Jo Herlambang di segmen Refill di channel Jo 48 TV. Kali ini gua akan membahas segmen kali ini menyangkut tentang Orang Bunian Part 2. Kisah ini diambil lagi dari kisah nyata yang sebelumnya di part 1 pernah gua ceritain tentang kisah orang Bunian, karakteristik dari suku Bunian, dan juga ciri-ciri dan kehidupan suku-suku Bunian pada umumnya mirip seperti manusia normal biasanya. Di kali ini, segmen ini ada di video samping ini, lo bisa tengok. Ini dia video part satunya. Jadi sudah gua jelaskan di segmen sebelumnya, orang Bunian itu memang seperti wujud manusia. Bahkan mereka tuh bisa dianggap sebagai jin ataupun dewa, dan mereka menempati di daerah-daerah pegunungan, rumah kosong, bahkan di daerah-daerah tepian sungai yang terpencil. Langsung aja kita ke topik permasalahannya hari ini, yaitu kita angkat dari sebuah kisah orang hilang yang diculik orang Bunian di daerah Kelok 9, Payakumbuh, Sumatera Barat. Awal kisah ini terjadi pada tahun 2019. Korban yang bernama Amre Santoso, warga asal Rengat, Riau. Amre pada saat itu menghilang pada tanggal 25 Maret pukul 1 subuh. Pada saat itu, Amre menggunakan mobil Strada berwarna hitam bersama dengan 6 orang temannya yang hendak akan berangkat pulang ke Rengat, Riau dari kota Padang Pariaman. Namun, pada saat perjalanan di Kelok 9, Payakumbuh, Sumatera Barat, Amre meminta sopir mobil Strada itu untuk berhenti di Kelok 9 karena dia hendak ingin membuang air kecil. Pada saat itu mobil memanglah sudah berhenti dan menepi ke tepian jalan. Amre langsung bergegas turun dari mobil dan menuju besi pembatas jalan flyover di Kelok 9 itu, guys. Selang beberapa menit kemudian, bahkan 1 jam, Amre tak kunjung kembali ke mobil, guys. Akhirnya, salah satu dari teman Amre berniat untuk memutuskan menemui Amre di kali kecil tempat Amre buang air kecil. Namun anehnya, Amre dan jejak kakinya tidak ditemui di tempat itu. Dan otomatis, guys, teman-teman Amre langsung merasa panik karena kehilangan Amre. Akhirnya teman-temannya memutuskan untuk meminta warga setempat dan pedagang-pedagang sekitar di sana untuk mencari bersama-sama kemana Amre itu pergi. Namun Amre juga tak kunjung ditemui oleh mereka. Bahkan teman-teman Amre sudah menelpon Amre, tapi anehnya, guys, nomor Amre yang dihubungi oleh teman-temannya berada di luar jangkauan atau tidak aktif. Padahal di jembatan flyover Payakumbuh Kelok 9 itu, guys, sinyalnya memang bagus sana, masih baik, karena itu daerahnya sudah terjamah lah sama manusia gitu. Kata mereka sudah menelpon berkali-kali juga tidak diangkat. Bahkan nomornya di sana tidak aktif. Setelah 1 jam mereka mencari Amre, akhirnya teman-teman Amre melaporkan Amre ke polisi dan tim SAR, dan langsung tim SAR serta polisi menerjunkan sekitar 30 orang personil ke tempat TKP. Namun usaha tim SAR dan polisi yang menurunkan 30 personil
gabungan juga tidak kunjung menemui Amreh di tempat dia menghilang. Dan pencarian itu dan juga tim SAR juga mencari Amreh sekitar 3 jam lamanya di tempat Amreh menghilang, dan pencarian itu sekitar 3 km di tempat Amreh menghilang. Juga pencarian itu juga tidak membuahi hasil. Lalu pada pukul 5.15 WIB, itu sekitar jam 5 subuh, Amreh mengirim pesan kepada istrinya, dan pesan itu berisi, "Perkuatlah ibadah," kata Amreh dalam pesan yang dikirimkan ke istrinya. Jadi, untuk for your information aja guys, FYI, istrinya itu sebenarnya tidak mengetahui bahwa si Amreh itu sudah menghilang di Kelok 9. Dan teman-teman Amreh pun juga belum memberikan info kepada istrinya juga. Lalu istrinya berusaha juga mencoba menelpon Amreh, namun nomornya juga berada di luar jangkauan atau tidak aktif. Jadi menurut lo semua guys, siapakah yang mengirim pesan ke HP istrinya si Amreh? Dan anehnya juga, pada pukul 6 pagi, Amreh mengirim pesan lagi ke teman-temannya. Isi pesan itu, kata Amreh dalam pesannya, "Pulanglah, nanti saya akan menyusul dengan kuda putih." Itu isi pesannya. Mengetahui isi pesan tersebut, terkejutlah teman-teman Amreh, dan teman-temannya berusaha untuk menelpon kembali Amreh. Namun, usaha mereka gagal lagi untuk menelpon Amreh, dan nomornya tidak aktif sama sekali. Lalu teman-teman Amreh beranggapan bahwa Amreh itu sudah diculik oleh orang Bunian. Jika pencarian Amreh itu tidak membuahkan hasil, maka pencarian Amreh menggunakan adat setempat dengan mendatangkan orang pintar supaya Amreh bisa cepat ditemui. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari guys, akhirnya pada pukul 13.30, itu tepatnya jam setengah 3 siang, tim SAR menemui Amreh dengan keadaan tak bernyawa dan tanpa busana. Dan jenazah atau jasad Amreh yang ditemukan itu tepatnya berada di aliran batang Sungai Sinapan yang jaraknya sekitar 1 km tempat Amreh menghilang. Lalu tim SAR langsung membawa jasad si Amreh ke puskesmas terdekat agar untuk melakukan proses otopsi. Dari hasil proses otopsi, jasad Amreh itu tidak ditemui tanda-tanda kekerasan ataupun pembunuhan. Dari sana sudah terlihatlah hal-hal yang janggal dan aneh. Kenapa bisa ditemui jasad yang utuh tanpa ada proses kekerasan ataupun pembunuhan? Dari sinilah masyarakat Sumatera Barat gempar tentang keberadaan orang Bunian ini guys. Dan masyarakat mempercayai bahwa Amreh hilang diculik oleh orang Bunian. Dan masyarakat di sana membenarkan bahwa tempat di mana Amreh itu menghilang memanglah tempat yang cukup angker. Dan mengingat Sungai Sanipan itu, secara logika, Amreh tidak mungkin hanyut terbawa oleh arus Sungai Sanipan. Bisa juga lo lihat pada gambar ini guys, Sungai Sanipan ini tidak mempunyai arus yang cukup deras. Dia seperti anak sungai pada umumnya. Dan pada waktu itu juga, sebelum kejadian dan pada saat itu juga, Amreh ingin membuang air kecil. Dan suasana pada saat itu tidaklah hujan. Jadi yang menjadi pertanyaan saat ini, siapakah yang menelanjangi si korban? Apakah korban itu menelanjangi dirinya sendiri, langsung mati? Atau apakah benar Amreh
diculik oleh orang-orang Bunian? Coba lu jelasin guys, secara dengan akal sehat kalian. Bisa komentar di kolom di bawah ini. Jadi gua tunggu komentar lu, apakah benar Amre itu diculik oleh orang Bunian, atau dia bunuh diri, atau ada yang membunuh dia. Itu guys, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Memang kejadian itu sudah terjadi pada setahun yang lalu, dan masih dicari keberadaannya. Apakah benar dia dibunuh orang Bunian gitu. Oke guys, sekian dulu guys segmen reveal dari gua. Misalnya ada kritik, saran, komentar, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen juga channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video-video baru dari gua ya guys. Oke, terima kasih.